Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya mohon maaf ya, mungkin Bu Yunita waktu di recording yang part 1, kalau suaranya agak kecil atau hal-hal teknis lainnya mohon dimaklumi. Kemarin memang sempat ada masalah teknis sehingga mungkin ada beberapa gangguan. Tapi semoga tetap bisa terdengar dengan jelas ya terkait materi yang disampaikan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tugas kalian. Nah, sekarang mari kita lanjutkan beberapa tugas slide yang belum selesai dan juga di sini ada 4 ya, Mas Dimas, Mas Nurofik, Mbak Rizka sama Mas Slamet yang belum dapat pertanyaan. Atau kalau Mas Slamet sudah dapat, saya agak terskip tadi mungkin. Bisa dipilih salah satu pertanyaan saja ya. Oke, saya akan izin share screen dahulu terkait materi kita yang kemarin tentang karbohidrat. Oke. Postingannya sudah keluar ya, jadi sudah saya posting, nanti akan ada postingan lebih lanjut terkait videonya dan sebagainya. Oke, sedikit mereview karbohidrat itu kemarin kita sudah bahas adanya amilosa dan amilopektin. Nah, jadi pada kelompoknya karbohidrat bagian pati itu memang terdiri atas kelompoknya amilosa yang dia berantai lurus, kemudian amilopektin yang berantainya berupa cabang-cabang. Nah, perbedaannya cabang itu ternyata memberikan efek loh pada karakteristik-karakteristik lainnya, sehingga penggunaannya dalam produk pangan ataupun aplikasi lainnya itu juga berbeda. Oke, saya akan lanjutkan. Kemarin saya sudah sampai, nah, sudah oligosakarida, sudah tapioka, starch, amilosa, dan amilopektin. Nah ini, jadi biasanya memang dalam suatu produk itu, suatu bahan itu pasti ketika kita bahas pati dua-duanya ada amilosa dan amilopektin ya. Tetapi yang membedakan adalah rasionya ya. Jadi ada produk pangan yang mana dia amilosanya lebih tinggi atau amilopektinnya yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya, saya langsung kepada aplikasinya. Contohnya misalnya pada kentang. Jadi pada kentang ini 20% amilosanya, gitu ya. 20% amilosanya. Sisanya siapa? Pasti 80% amilopektin. Secara umum, pada semua bahan, itu rata-rata memang kalau dibagi amilosa dan amilopektin, pasti lebih banyak amilopektinnya, gitu ya. Rentangnya rata-rata yang di sekitar 20-80 gitu. Nah, khusus pada kelompoknya rice gitu. Kita kenal ya namanya kalau bahasa Jawa sego pero, sego lembek gitu ya. Atau nasi Padang yang nasinya mawur ya, berbiji-biji gitu maksudnya nggak nempel, atau nasi yang lembek. Nah, kalau waxy rice itu artinya nasi yang lembek itu ternyata amilosanya itu 2%, sangat sedikit ya. Jadi 2% sama 98%. Tapi kalau nasi yang normal itu 20/80. Jadi apa ya namanya ya, apakah nasi yang kita kenal kayak biasanya tuh yang kering tuh, apakah benar-benar sampai amilopektinnya 0? Biasanya sih enggak sih, tetap secara umum amilopektin tuh prosentasenya itu lebih tinggi daripada amilosa. Nah, ini bisa dilihat juga kayak tapioka, amilosanya 15-18%, wheat atau gandum 25%. Nah, selain perbedaan dari amilosa dan amilopektin, tadi saya juga belum sebutkan, pati itu yang membedakan lainnya, beberapa jenis pati ini adalah ukurannya, granulanya. Jadi, granula pati itu berbeda-beda. Nanti mungkin ada gambarnya ya. Oke, nanti di bawahnya granula pati. Jadi, amilosa dan amilopektin tadi seperti pada gambar yang sebelumnya ini, jadi dia tersusun dalam bentuk-bentuk yang seperti ini, bentuk kristal amorfos ini. Kemudian setelah dia berbentuk kristal dan amorfos, dia kemudian ini akan terkumpul seperti ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi granula pati. Granula pati ini ada yang besar, ada yang kecil. Oke, nah sekarang sebelum ke granula, nah ini namanya adalah starch hydrolysis ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa salah satu reaksi yang penting dalam pati itu adalah adanya hidrolisis. Hidrolisis ini artinya pemecahannya yang dari kelompok pati kan besar ya, glukosanya bergandeng satu sama lain dengan ikatan glikosidik jadi
makromolekul besar, ketika dia dihidrolisis dipecah dengan air, dia akan jadi molekul yang kecil-kecil. Dan itu biasanya kita jadikanlah kelompoknya gula atau maltodextrin dan sebagainya. Proses hidrolisis sendiri bisa dilakukan dengan penambahan asam seperti HCl, penambahan alkali ataupun penambahan enzim tergantung reaksinya gitu ya. Nah, ini tadi saya katakan, biasanya untuk dihasilkan maltodextrin. Apa sih maltodextrin ini? Maltodextrin itu sebenarnya kayak tepung gitu, tapi tepungnya punya karakter khusus yang cukup menarik. Kemudian juga glukos sirup. Nah, mungkin ini juga pertanyaan yang menarik, saya berikan langsung saja. Saya panggil untuk Mas Muhammad Dimas Ardianto untuk menjawab bagaimanakah cara membuat maltodextrin dan glukos sirup dari pati ya. Pati bebas, monggo nanti dijawab. Nah, sekarang kita bahas granula pati. Jadi, pati tadi kan terkumpul ya di kelompok. Oh, sorry. Saya baru sadar. Ternyata slide-nya belum terputarkan. Oke, saya ulangi kembali. Nah, ini kita sudah bahas tadi di mana ya? Nah, amilosa dan amilopektin tadi ya, slide-nya mungkin sudah dengar tadi di yang sebelumnya, bahwa amilosa dan amilopektin ini pasti ada di pati. Sedangkan untuk rasionya pasti besar amilopektin. Nah, ini rata-rata memang amilosanya 20% ya, amilopektinnya 80, bisa bervariasi naik turun. Nah, kemudian kalau untuk yang special case kayak misalnya yang pati beras yang kayak beras ketan banget atau waxy rice itu bahkan amilosanya bisa hanya 2% saja ya, karena amilopektinnya banyak jadi lengket itu tadi. Nah, selain kadar amilosa dan amilopektin, pada pati-patian itu yang menarik lainnya yang dipahami per kelompok pati itu adalah ini, ukuran dari granula patinya. Jadi ada granula pati tepung-tepungan tuh yang besar, ada dia granula pati itu yang kecil. Nah, ini Oke. Sebelum bahas granula pati, sekarang saya bahas hidrolisis tadi yang sempat kepotong. Jadi hidrolisis itu proses penguraian polimer pati ya, sehingga pati bisa menjadi molekul kecil-kecil. Nah, di sini tadi saya sudah menyampaikan pertanyaan untuk Mas Muhammad Dimas Ardianto. Silakan dicari bagaimanakah cara membuat maltodextrin dan glukos sirup dari pati. Oke, nah ini dia granula pati. Jadi this is the smallest grain-like particle in which amylose and amylopectin molecules are deposited and stored by plant. Jadi granula pati itu tempat penyimpanan amilosa dan amylopectin tadi gitu ya. Nah, granula pati ini sekalian anggap kayak sel-sel gitu, dia terkumpul akhirnya di endosperm atau kernel ya. Jadi bagian bijinya tadi. Ukurannya beragam, mulai dari 3 mikron sampai 100 mikron. Nah, ini bentuk granula pati pun sangat beragam ini. Some starch, the granular size is polymodal. Jadi bisa bentuknya itu ada yang mulus ujungnya, ada yang ujungnya tajam, ada yang kayak segitiga dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi not directly related to functional properties, walaupun kelihatannya beda-beda. Nanti kalian akan lihat, granula patinya kentang sama beras itu berbeda gitu. Tapi sebenarnya perbedaan itu tidak berhubungan langsung terkait sifat fungsional. Sifat fungsional itu misalnya kelengketan dan lainnya itu tidak terlalu berhubungan. Tapi setidaknya dan memang fungsinya ada granula pati ini biar kita tahu, oh ini adalah pati tapioka, oh ini pati tepung, gandum dan lain-lainnya. Jadi untuk identifikasi. Jadi kalau kalian belajar ya di lemak ada cara identifikasi lemak babi dan lemak daging sapi, begitu juga sama pati. Jangan sampai kita salah, kita pikir patinya itu adalah pati non gluten gitu, tapi ternyata isinya patinya adalah pati gandum. Itu kan juga berbahaya buat orang yang alergi kan, jatuh-jatuhnya malah nanti bisa berbahaya untuk kesehatan. Nah, ini salah satunya biar nggak keliru patinya. Kita bisa amati dari ukuran dan bentuk granula patinya. Nah, ini gambar granula pati. Jadi granula pati itu seperti itu tersusun kecil-kecil gitu menempel satu sama lainnya. Menempel terkumpul. Nah, ini tadi yang saya katakan. Bisa kalian lihat ya, corn yang sebelah pojok kiri atas, potato itu besar. Rice, beras itu kecil-kecil sekali, tapioka yang kayak oval-oval gitu. Kalau corn ini dia nggak bentuk oval, tapi siku tidak beraturan. Nah, ini jadi ketika kita
semuanya bentuk tepung, tetap kita bisa membedakan ini tepung jagung atau pati jagung atau ini pati potato rice ataupun tapioka. Nah, bagaimanakah sebenarnya cara mengamati pati ini tadi? Nah, nanti kita lanjutkan lagi pengamatannya. Yang jelas, pati itu memiliki karakter berbeda-beda. Perbedaannya apa saja karakternya antar pati? Granula size and shape, ya, ukuran dan bentuknya berbeda. Kemudian kadar amilosa, tadi kita sudah bahas. Nah, kemudian ini ada suhu gelatinisasi, kemudian karakter kekentalan dan pembuatan pasta, kemudian karakter untuk seed bag atau apa ya namanya, pembentukan gel, kekuatan gelnya, serta kejernihan dari patinya itu sendiri. Nah, ini gambarannya. Jadi, berbagai jenis pati memiliki karakter yang berbeda-beda, mulai dari granula shape, granula size, rasio amilosa amilopektin, dan juga suhu gelatinisasi. Nah, bisa dilihat rasio amilosa amilopektin seperti yang saya sudah katakan tadi, pasti amilopektinnya lebih tinggi daripada amilosa. Oke, ini masih sama. Nah, ini kalau yang bahkan ada yang tipenya waxy, berarti kan sangat apa ya tadi ya saya sangat pulen, itu hampir nol amilosanya, ya hampir nol. Tapi kalau dia kasar banget, nah ada tulisannya sini high amylose corn. Biasanya yang terlalu ekstrim tinggi atau terlalu ekstrim rendah, ini biasanya hasil modifikasi. Entah itu biasanya modifikasinya secara genetik atau adanya persilangan, ya. Nah, karakter lainnya adalah bifrequence. Apa sih bifrequence gitu? Jadi, diingatkan kembali ya, tadi kan pati itu amilosa dan amilopektinnya tersusun rapi, ada struktur kristalin dan semi kristalin tadi, bisa dilihat slide atasnya. Nah, ketika struktur kristalin dan semi kristalin itu diamati di bawah mikroskop polarisasi nih, polarized light, ternyata bisa memunculkan struktur seperti berlian, kristalin ini tadi. Inilah yang disebut dengan maltose coarse pattern. Nah, semua pati punya itu. Dan ketika uniknya, ternyata kalau sudah dipanaskan, pati atau tepungnya itu, pola maltose coarse itu hilang, ya, hanya kelihatan bulat-bulat aja atau mungkin pecah. Ya, nah itulah yang salah satunya juga kita bisa amati kalau kita punya tepung yang sudah diolah apa masih mentah. Nah, itu salah satunya bisa dilihat dari ada tidaknya maltose coarse pattern ini. Nah, ini contohnya. Maltose coarse pattern atau bifidus itu seperti ini. Yang A yang di kiri ini jelas kelihatan ya masih utuh polanya. Kalau yang B ini kayaknya sudah semi keolah. Jadi dia udah kayak hilang gini. Nah, ini kalau langsung di bawah pengamatan mikroskop polarisasi enggak black and white itu seperti ini, sangat bentuk warnanya sangat bagus kayak ya tadi kristal-kristal itu tadi. Nah, ini malah lebih menarik lagi ya, kristalnya sangat tergambar dengan wow sekali, ini berarti patinya masih mentah, masih ada bright fragrance-nya ini. Nah, tadi saya katakan patinya udah matang, Bu. Maksudnya pati matang ini apa? Atau karbohidrat matang ini? Jadi, ternyata ada yang namanya proses gelatinisasi pati. Apa itu gelatinisasi pati? Ya, proses pembekakan dan pemecahan dari proses pembengkakan dan pemecahan ini kayak pecah disorganization dari granula pati ketika dipanaskan di air. Itulah proses gelatinisasi. Kalau orang Jawa bilangnya udah dimatengin patinya tadi atau tepungnya tadi. Jadi granula tadi yang bulat-bulat tadi ketika dia ditambah dengan air dipanaskan, dia akan mengembang. Nah, adanya pengembangan tadi atau adanya proses gelatinisasi tadi ternyata memberikan beberapa pengaruh, termasuk salah satunya meningkatkan kekentalan, meningkatkan warnanya jadi butek dan juga peningkatan kelarutan. Nah, ini kalian kalau paling simpel lihat kalian kalau lagi bikin bubur ya. Awalnya ada larutan gula sama tepungnya yang terendapan itu kan jernih. Dan encer, ketika diaduk lama-lama nih kental, viskositasnya naik. Kemudian dia jadi kayak butek tadi. Kemudian kalau misalnya kalian masukkan santan, masukkan lainnya bisa lebih terlarutkan, nggak terpisah. Itu contoh gelatinisasi pati gitu ya. Nah,
Starch gelatinization is the collapse of molecular order within the starch granula manifest in irreversible change. Jadi proses gelatinisasi itu proses sifatnya irreversible. Jadi nggak balik lagi. Jadi misalnya, Bu, kalau habis bikin bubur, terus saya keringkan kan jadi bubur instan, Bu. Nanti bubur instan kalau dibasahkan lagi apakah juga terjadi proses gelatinisasi? Tidak. Jadi gelatinisasinya itu hanya sekali. Ketika sudah jadi bubur instan tadi dikasih air lagi, itu mungkin hanya terjadi proses rehidrasi, nggak ada gelatinisasi lagi. Jadi gitu yang terjadi. Nah, ketika gelatinisasi apa saja yang hilang, apa saja yang terjadi? Ada swelling, ada apa namanya? Native crystalline melting hilang tadi, kemudian loss by fragrance, kelarutan, dan jadi peningkatan viskositas. Nah, proses tadi ketika kapan sih mulainya terjadi pengentalan, artinya atau mulai kapan terjadi pembengkakan dari granula yapati itu kita sebut sebagai suhu gelatinisasi, ya. Jadi ini kapan suhu gelatinisasi itu muncul itu banyak faktor. Bisa dimulai dari beda konsentrasi patinya pasti beda. Makin banyak patinya biasanya perlu suhu lebih tinggi. Metode pengamatannya kita mengamatinya dari mana? Kalau mengamatinya dari kekentalan, apakah dari perubahan warna atau kelarutan. Lalu juga jenis granula akan membedakan karakternya dan juga heterogenitas dalam granula itu. Nah, ini dikatakan gelatinisasi suhu gelatinisasi itu tiap jenis pati berbeda, ya. Tadi juga jadi salah satu identifikasi dari proses-proses dari pati-patian yang ada. Nah, di atas suhu gelatinisasi, pati akan mengembang dan mengabsorb air sehingga jadi viskos tadi, jadi kental tadi. Nah ini, jadi awalnya ketika belum sampai suhu gelatinisasi ya, jadi kecil granulanya. Tapi ketika sudah sampai di suhu gelatinisasi, maka granulanya akan makin lama makin membesar sampai pada suatu titik. Ini dia kekentalannya maksimum karena sudah maksimum terus masih ada panas, maka dia di sini akan pecah. Ketika pecah, dia nanti jadi encer. Nah, ini dia kalau kalian lihat masak bubur itu gitu. Dia lama-lama kental nanti pada sampai suatu titik pecah. Itu nanti akan jadi encer. Nah, itulah di mana selesainya proses masak beras, masak bubur itu di situ. Ini keterampilan memasak yang orang Jawa, ibu-ibu yang itu tuh nggak tahu teorinya, tapi ternyata kalau secara teori kimia, tangan tuh begini. Oh, jadi itu selesai prosesnya. Kenapa? Karena sudah sampai di sini peak viskositas, udah pecah dia. Jadi kalau habis diaduk itu, habis dipanaskan tuh nggak jadi kental, tapi encer. Bukan encer banget, maksudnya kelihatan pecah gitu loh, agak berair. Mungkin kalau kalian sering makan bubur udah kelihatan itu bedanya. Buburnya udah matang kan tanda petiknya. Ini jadi masih kecil, raw uncooked ini masih kecil-kecil. Ketika sudah mulai terjadi gelatinisasi, dia ada pengembangan, ada swelling ya. Kemudian, oke sebentar, saya scrolling lagi ke bawah. Sampai pada suatu titik akhirnya granulanya pecah. Kemudian selesai proses gelatinisasi. Nah, ketika granulanya pecah, ini yang terjadi akhirnya beberapa molekul ini lepas keluar dari granula. Dan yang lepas itu seperti yang kalian bisa lihat, bentuknya adalah yang garis-garis lurus. Garis lurus ini siapa yang lepas? Nah, ini adalah amilosa. Jadi biasanya setelah proses gelatinisasi terjadi itu amilosanya keluar, pecah gitu ya. Keluar dan pecah. Nah, ketika diamati dengan mikroskop, di sini pakai SM. Di sini bisa dilihat. Yang pertama, yang gambar ini A, B, C, D. Yang gambar A ini masih matang ya, masih belum hilang dry fragrance, itu masih mentah. Lama-kelamaan dry fragrance-nya makin berkurang gitu ya. Berarti dia sudah mulai mendekati suhu gelatinisasi. Kemudian yang gambar C bisa dilihat mulai kelihatan mengembang besar, yang awalnya sama jadi kayak besar semua kan. Ini bedanya nggak terlalu jauh sih, 30 mikron sama 20 mikron. Dia membesar sampai akhirnya setelah selesai gelatinisasinya, lihat gambarnya pecah-pecah yang di D ini. Nah, ini berarti prosesnya sudah selesai gelatinisasinya.
Nah, kalau pengamatan sendiri di laboratorium ada namanya alat Brabender Viscograph. Jadi, biar kita tahu dia karakter masing-masing pati seperti apa. Nah, ini dimasukkan ke alat ini, ditambah air. Nah, alat ini akan mencatat kekentalan, viskositas pada perjalanan dia dipanaskan. Jadi, alat ini patinya dimasukkan, kemudian di sini dipanaskan, diukur waktunya, kemudian alat ini akan mengukur kekentalannya. Alat ini nggak hanya sekedar memanaskan, tapi dia juga mendinginkan. Jadi dia akan tahu proses pemanasan karakternya seperti apa dari A, B, C, D, lalu di pendinginan karakternya seperti apa. Itu alat Brabender Viscograph ini. Nah, ini adalah profil dari hasil profil gelatinisasi pati pada 3 jenis pati yang berbeda. Pati jagung, pati potato, sama waxy sorghum. Nah, oke, mari kita belajar membaca hasil dari Brabender Viscograph. Di yang paling kiri, kalian bisa lihat bahwa pati potato itu paling tinggi kekentalannya, ya, dibandingkan dengan corn ataupun potato. Jadi, kebayang kalau misalnya memang mau dihasilkan yang kental, yang bubur yang kental saat itu, berarti ambillah yang potato. Kenapa potato kok bisa paling tinggi viskositasnya? Logikanya masih ingat ya gambar granulanya, dia granulanya paling besar. Karena granulanya paling besar, ketika diaduk pasti butuh tenaga mengaduknya lebih besar. Nah, itu simpelnya. Nah, ini dipanaskan. Nah, sampai pada suatu titik akhirnya kan pecah. Ketika pecah, drop, dilihat. Yang paling kental ternyata potato turun. Yang paling kental berikutnya adalah corn. Ini jadi hal ini menarik. Jadi makanya kalau orang pun kadang-kadang walaupun potato itu bagus, kayak mungkin kalian ada ya bubur kentang atau apa yang ada di KFC itu, dia tetap tambahin jagung. Kenapa? Karena kentang tuh turun banget ya kekentalannya, perlu ditambah dengan corn. Nah, ini ada nih, ada 95 sampai 95. Jadi di sini tuh adalah di Brabender itu suhunya tetap, tapi dia tetap diaduk. Ketika tetap diaduk, bagaimanakah pengaruh viskositasnya? Ternyata rata-rata stabil. Ya, stabil tapi menurun ya, ini gambarnya ini. Stabil tapi menurun. Jadi rata-rata kalau setelah diaduk, pasti viskositasnya makin turun. Nah, setelah itu alat itu setelah memanaskan dia akan melakukan proses pendinginan. Ternyata setelah didinginkan, yang corn, yang jagung itu patinya dia akan jadi kental, jadi kayak jeling gitu. Dibandingkan potato sama waxy sorghum yang cuma mungkin lengket gitu aja. Nah, makanya di sini mungkin akan terus kemudian dipertahankan dingin, ternyata suhunya juga drop semua kekentalannya. Nah, setelah kalian mendengar penjelasan, saya pasti kebayang, oh berarti pati jagung tuh sifatnya seperti ini, pati potato begini. Nah, Brabender ini penting juga dipertahui. Kenapa? Dengan tahu karakter patinya, hanya kita bisa tahu pemanfaatan pati jagung ini cocoknya untuk apa. Bisa dilihat kalau dia suhunya rendah, dia paling tinggi kekentalannya. Makanya kalau orang mau bikin yang namanya capcay, kenapa kok ditambah tepung maizena? Karena dia ketika nanti didinginkan selesai masaknya dia akan jadi kental bagus. Ketimbang kalau ditambahkan mungkin ya sorghum atau tepung-tepungan lainnya. Jadi kekentalannya jagung ini bagus. Nah, itu salah satu contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini bisa dilihat definisinya. Jadi suhu gelatinisasi, suhu mulainya proses pembentukan pasta atau tadi pengembangan dan seterusnya. Kemudian starch pasta itu apa sih? Pati itu pasta pati ya tadi yang sudah dipanaskan tadi. Kemudian peak viscosity, nah adalah the highest viscosity, viskositas paling tinggi gitu ya. Kemudian end viscosity yaitu final itu yang terakhir tadi yang setelah didinginkan tadi. Kemudian sebentar, saya lanjutkan lagi. Nah, apa ini setback? Nah, setback ini adalah kata lain dari retrogradasi. Retrogradasi itu apa? Peningkatan kekentalan pasta setelah didinginkan. Nah, oke, saya lihat nanti ya. Kemudian ada heat stability. Kalau heat stability adalah ketahanan saat dia dipanaskan. Oke, kalau tadi heat stability berarti yang pada kondisi proses heat stability. Berarti pada saat heat stability berarti dia pada saat proses yang dia di heat stability. Nah, kalau dia setback yang dia retrogradasi atau peningkatan viskositas setelah pendinginan berarti yang ini setback ini namanya.
Ini diingat-ingat ya, setback di mana, lead viscosity di mana. Kemudian shear stability, tadi ketika dia diaduk, kemudian quality kejernihan. Oke, tadi saya katakan ya, jadi ketika proses gelatinisasi terjadi, yang terjadi adalah patinya tadi ada yang keluar. Yang keluar ini adalah molekul amilos. Ketika dia molekul amilos itu keluar, saat didinginkan, akhirnya yang serabut-serabut ini menempel satu sama lain karena adanya ikatan hidrogen, sehingga dia menjadi mengendap. Ya, mengendap, akhirnya membentuk gel. Nah, jadi sebenarnya yang membuat dia jadi naik kekentalannya itu adalah pembentukan gel. Pembentukan gel ini salah satunya dipengaruhi oleh ini adanya amilosa yang tinggi. Gitu. Nah, kalau dia pati itu tinggi amilopektin, biasanya nggak bentuk gel, tapi dia lebih kepada tekstur yang kenyal saja. Kohesif tekstur gummy, dan oleh karena itu biasa digunakan untuk pengental. Tapi kalau mau benar-benar menghasilkan gel, pakai yang amilosanya tinggi. Ya, apa sih retrogradation? Tadi sudah dibahas ya, peningkatan kekentalan selama proses pendinginan. Nah, retrogradation ini bisa disebut juga dengan setback. Nah, yang menarik di retrogradation adanya proses sineresis. Apakah proses sineresis itu? Jadi, kalau kalian nyimpen gel di kulkas, nyimpen Nutrijel, saya sebut merek ataupun puding atau lainnya, biasanya ada air. Nah, air yang keluar selama proses pendinginan dari suatu pasta pati atau retrogradasi itu disebut sebagai sineresis. Kenapa sineresis ini terjadi? Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi ketika didinginkan, molekul amilosa yang berupa rambut-rambut halus tadi akhirnya saling terikat satu sama lain ya. Jadi membentuk bandel atau paralel. Nah, karena adanya ikatan hidrogen. Pembentukan ikatan hidrogen ini terjadi dengan cara dilepaskan airnya. Kebalikannya hidrolisis, ini kondensasi. Jadi airnya keluar, lalu mereka terikat satu sama lain. Nah, air keluar inilah yang merupakan proses sineresis. Nah, kalau yang amilopektin ini, amilopektin karena dia bercabang, jadi udah bercabang, udah ada jarak gitu, jadi nggak terlalu terjadi proses retrogradasi. Nah, pati itu tadi karakternya seperti itu. Karakter pati yang kadang naik, kadang turun kekentalannya itu akhirnya memberikan beberapa disadvantages atau kelemahan. Yang pertama inconsistent viscosity ya. Jadi kekentalannya nggak stabil. Kalau kalian tadi saya sebutkan, kalau beli di KFC yang beli cream soup, nah itu kan cream soup itu orang KFC bikin dari pagi satu panci besar sampai siang. Kalian bayangkan kalau dia dipanaskan terus kan, nah itu kan lama-lama encer. Nah, bagaimana biar kita tetap dapat cream soup yang kekentalannya stabil? Nah, ini makanya perlu ada pengolahan lebih lanjut. Kemudian juga ketika mau melarutkan itu kan butuh untuk melarutkan suatu bahan dalam larutan pati itu butuh suhu tinggi gitu ya. Nah, ini dia bagaimana cara meningkatkan solubilitas tadi ya. Kalau pati yang masih mentah tadi itu banyak karakter yang beda tadi. Kemudian tadi pati itu juga mengalami susceptibility shear. Jadi dia gampang untuk tadi karena diaduk tadi jadi encer. Susceptibility to acid attack. Kalau ini contohnya ya tadi ketika ada perubahan pH dia jadi turun atau jatuh gitu. Oke, terhidrolisis gitu. Nah, kemudian juga kelemahan lainnya adalah setback dan sineresisnya ini sering terjadi. Padahal kita nggak pengen ada setback dan sineresis ya kan. Oke, kalau produknya Nutrijel masih oke, tapi kalian bayangkan ya produk tepung-tepungan disimpan di kulkas ada airnya apa? Nugget, sosis. Nah itu dia kalau kalian simpan nugget atau sosis beku itu kan seringkali itu dia ada pengembunan di atasnya, ini adalah suatu masalah. Oke, ini berikutnya saya berikan pertanyaan untuk Mas Nurofik. Ya, Mas Nurofik, tolong saya diberikan solusi kira-kira untuk permasalahan pati-pati yang terkait dengan utusnya yang ini kestabilan karena panas, karena kewandukan dan asetek ini harus pakai modifikasi pati. Saya kasih kata kunci. Nah, modifikasi pati apa yang cocok untuk jenis pati agar bisa tahan pengadukan, tahan panas, gitu ya. Nah, sama satu lagi
untuk Mbak, oke, cowok dulu aja, sama untuk Mas Slamet. Nah, kalau untuk yang sineresis sama sitbak, dia modifikasi pattern-nya seperti apa? Ya, sama pertanyaan, tapi satu lagi yang sitbak atau sineresis yang pembekuan, satu lagi yang tadi ke proses pemanasan, ya cocok ya. Nah, yang terakhir kita belajar terkait dietary fiber, atau di sini adalah tadi serat pangan. Ada dua kelompok, soluble sama insoluble. Soluble itu yang larut, insoluble yang tidak larut. Ya, soluble ini yang kalau kalian minum Vegeta, atau sekarang apa ya, yang kayak pelancar pencahar itu. Kalau insoluble itu ya tadi dedaunan sayur-sayuran. Oke, ini selulosa. Kalau saya sudah jelaskan di awal, perbedaannya pada ikatan 1,4 beta glikosidik. Nah, kemudian ini ada hemiselulosa. Nah, kalau hemiselulosa itu pada sel wall. Kemudian ada pectin substance, ini kelompoknya pektin. Kemudian ada lignin yang di kayu-kayuan. Nah, ini perbedaannya. Lalu ada gam. Oke, untuk gam ini saya minta Mbak Rizka Salsabila. Mbak Rizka, ini kan gam itu intinya adalah hidrokoloid. Coba jelaskan apa itu hidrokoloid, Mbak Rizka. Kemudian di sini ada banyak jenis gam ya. Gam itu pengental intinya. Pengental. Thickening agent, stabilizing agent. Nah, ada santan gam, karagen, dan agen. Selain kamu jelaskan apa itu hidrokoloid, coba dijelaskan aplikasinya dari gam ini di produk agroindustri seperti apa. Ada banyak ya, ambillah dua contoh. Misalnya gam arabik itu dipakai di pengolahan produk apa sih? Gitu. CMC atau santan gam itu dipakai di pengolahan apa? Gitu. Oke, nah selesai. Nah ini, oke ini belajar mandiri aja. Benar atau salah? 1 sampai 5 atau nanti mungkin tak masukin aja untuk soal post testnya. Oke, itu ada kuliah kita hari ini terkait dengan karbohidrat secara keseluruhan. Sudah saya sampaikan. Berikutnya silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan selama perkuliahan tadi. Kemudian tolong nanti submit di WA, serta mari kita lakukan diskusi di grup WA. Monggo kalian bisa tanyakan terkait materi karbohidrat mana yang tidak jelas dan butuh penjelasan lebih lanjut. Atau kalian ada tanggapan, Bu, kok saya kalau buat perut karbohidrat tuh pengen gini, nah bisa diajak diskusi lebih lanjut. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya tutup kelas pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa, semoga diberikan kelancaran dan ilmu bermanfaat. Berdoa dulu, silahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari Bu Yunita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.